Pemirsa, memasuki new normal, tak serta-merta membuat kinerja perbankan dari sisi rasio kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL langsung melandai. Kredit bermasalah masih akan menjadi pekerjaan rumah besar untuk terjaga di angka normal bagi bank. Menurut pemerhati ekonomi dan perbankan Kusumayani, pengaruh new normal terhadap kinerja bank maupun kredit bermasalah akan terlihat minimal 3 bulan mendatang, sehingga upaya bank untuk menjaga NPL di tengah COVID-19 saat ini masih menjadi prioritas utama. Ia mengatakan pemerintah dan otoritas memang sudah mengeluarkan stimulus termasuk restrukturisasi kredit bagi debitur terimbas pandemi. Namun hal tersebut bukan berarti dapat menekan rasio kredit bermasalah. Sejumlah bank masih mencatat peningkatan rasio. Kuncinya, bank melakukan pemantauan dan selektif dalam penyaluran kredit. Tidak bisa disalahkan bila kredit yang diberikan kepada debitur yang memiliki kemampuan untuk membayar, bukan pemberian kredit hanya mengejar target namun debitur tidak memiliki kemampuan membayar. Memang dana pinjaman diperlukan pelaku usaha saat ini, tetapi bila tidak mampu membayar, ini sama saja membuat kredit bermasalah meningkat. Ia pun menilai, bank akan mengoptimalkan stimulus restrukturisasi kredit terimbas pandemi dari OJK guna menekan NPL. Sebelumnya, Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan II, Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Jimmy Hendrik Simarmata mengatakan, perbankan harus tetap mengedepankan penerapan tata kelola yang baik atau good corporate governance. Ini penting agar IJK tidak teribas ikutan dari pandemi COVID-19. Berdasarkan Perpu nomor 1 tahun 2020, telah diatur antara lain fasilitas pinjaman likuiditas jangka pendek yang dapat diberikan kepada lembaga jasa keuangan dengan kriteria dan persyaratan yang akan diatur lebih rinci oleh otoritas yang berwenang. Namun OJK telah meningkatkan frekuensi assessment forward-looking terhadap kondisi lembaga jasa keuangan agar bisa diambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah ancaman pelemahan ekonomi sebagai dampak penyebaran pandemik virus COVID-19. Suardike Bisnis Bali melaporkan.